Rahim nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Syamsul Al-Hadir Sulaiman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin min ijza qara'a surustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji persoalan Nabiullah Khidir. Ahuwa hayyun au tufiya gitu aja. Au mayyit, kan gak enak kalau au mayyit. Terus aula gitu aja. Persoalan Nabi Khidir ini masih hidup atau sudah wafat. Ini polemik yang cukup panjang dan saya akan banyak mengambil dari kitab ini Hidayatul Mutahayyir fi Hayatil Khadir, karangannya Syekh Muhammad Anwar Badahsyani hafizahullah. Beliau masih hidup. Kenapa saya lebih memilih menggunakan karya beliau ini? Walaupun sebetulnya banyak juga karya-karya lain yang juga bagus. Karena saya kira yang cukup objektif dalam membahas Nabi Khidir ini orang-orang Dioban. Kenapa? Karena orang Dioban termasuk beliau Syekh Anwar Badahsyani. Beliau ini muridnya Sayyid Yusuf Al-Banuri atau Al-Binuri, salah seorang muhaddits besar, penulis Ma'arifus Sunan Syarah Tirmidzi. Dan Sayyid Yusuf ini termasuk guru dari Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, ini murid beliau Muhammad Badahsyani. Beliau Syekhul Hadis di madrasahnya Sayyid Yusuf Banuri di Binuri Town, Pakistan sana. Lah, mengapa saya katakan objektif? Karena beliau ini muhaddits juga sufi. Karena nanti persoalan Nabi Khidir ini apakah sudah wafat atau masih hidup, ini secara garis besar perselisihan antara mayoritas muhadditsin dan mayoritas sufi. Nah, pro kontranya di situ itu. Mayoritas muhadditsin mengatakan beliau sudah wafat, mayoritas sufi mengatakan masih hidup. Lah, beliau Syekh Anwar Badahsyani selain muhaddits, ini Syekhul Hadis atau guru besar hadis di Binuri Town, beliau juga sufi sebagaimana yang maklum di kalangan ulama Dioban. Mereka rata-rata ahli tareqah, Naqsyabandi, kemudian Qadiri, Syahrawardi dan Justi. Syekh Badahsyani ini juga gurunya guru-guru kita, termasuk Kiai Fatah. Kiai Umar Fatullah itu termasuk murid Syekh Anwar Badahsyani yang beliau pernah ceritakan di pertemuan Ustadz. Saya punya guru yang kalau datang ke kelas itu lebih dulu gurunya daripada muridnya. Itu Syekh Anwar Badahsyani. Beliau masih hidup. Beliau ini termasuk ulama yang produktif, kitabnya puluhan. Rata-rata itu takrib atau penyederhanaan, meringkas-ringkas itu. Ada ringkasan usul fikih, ringkasan usul hadis, ada ringkasan usul tafsir, ada ringkasan mantek, termasuk karya ini. Ini juga ringkas, padat dan mantap. Oke, secara global nanti beliau di sini memaparkan dalil-dalil ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat, yang merupakan mayoritas muhadditsin. Kemudian juga memaparkan dalil-dalil yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian di akhirnya beliau memberikan satu solusi bagaimana yang paling pas menyikapi Nabi Khidir. Jadi itu cocok sekali dengan kita. Dan ini solusinya nanti akan dijelaskan sesuai dengan yang dulu pernah dijelaskan oleh Syekhuna almarhum Yauziron. Nah, jadi cocok banget kitab ini untuk menjelaskan
status Nabi Khidir. Okay. Di awal-awal beliau katakan bahwa di antara ulama yang awal-awal atau bisa dikatakan pertama kali menulis satu buku, satu kitab yang menjelaskan bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat adalah Syekh Abdul Husain Ibn Al-Munadi. Ini yang meyakini kalau beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Ujalatul Muntazir fi Syarhi Halil Khadir. Kemudian dilanjutkan dengan ulama-ulama yang lain seperti Imam Ibnu Katsir, termasuk Imam Ibnu Hajar. Itu juga banyak mengambil dari kitabnya Ibnul Jauzi ini, Ujalatul Muntazir. Kemudian di antara ulama yang awal-awal menulis satu kitab khusus bahwa Nabi Khidir itu masih hidup adalah Syekh Abdul Mughith bin Zuhair Al-Hambali. Untuk mutakhirin itu banyak ya. Termasuk yang menulis bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat itu kalau sudah wafat banyak ya, rata-rata muhaddisin apalagi salafi yang masih hidup aja. Di antaranya ya Maulana Abdul Ghafur Al-Azim Al-Badi Al-Hindi dan Sayyid Asghar Husain Ad-Diubandi, salah seorang guru hadis di Madrasah Diuban yang meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Dan orang Diuban pun juga ada meyakini. Ini juga menunjukkan di Uban ini gak Salafi atau gak Wahabi. Langsung saja dalil-dalil nakli yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat. Di antaranya kata beliau, ini saya sebagian aja ya, banyak ini ada 13 dalil, kepengen kok kemalaman. Bahwasanya Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, yaitu Shahihus Shahih, ketika ditanya apakah Nabi Khidir itu sudah wafat ataukah masih hidup, beliau katakan sudah wafat. Bagaimana mungkin? Lalu Kanjeng Nabi bersabda, la yabqa ala ra'sil mi'ah mimman huwal yaum 'alal ardi ahadun. Wis pokoke engko nek wis entek iki generasine setelah 100 tahun lagi tidak akan ada orang yang masih hidup yang saat ini masih ada di sini. Paham enggak? Wong sing ning kene iki engko 100 tahun meneh ra bakal enek meneh ning muka bumi. Artinya semuanya sudah wafat. Dari sini tentu saja andaikan Nabi Khidir ketika itu masih hidup, ya masuk di sini. Enggak akan lebih dari 100-an tahun lebih itu. Mafhum nggih? Mestine kabeh wis wafat. Nah, nanti kita terangkan bagaimana jawaban dari kelompok yang mengatakan masih hidup. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu riwayat Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin manfusatin ya'ti mi'ah sanah wa hiya yaumidzin hayyah." Nah, ini yang mirip-mirip hadis yang tadi. Pokoknya generasi berikutnya, orang generasi pertama ini enggak akan ada. Mesti wis wafat kabeh. 100 tahun meneh wis wafat nih. Kok bayane wong-wong insyaallah 100 tahun lagi kita enggak ada di sini. Nah, kayak begitu. Kemudian yang ketiga, di antara dalilnya Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Aku tidak menjadikan kepada seorang manusia sebelum Anda kekekalan. Artinya enggak ada yang kekal. Terus mesti kabeh meninggal. Di antara dalilnya lagi, andaikan Nabi Khidir itu hidup, tentu saja wajib baginya untuk datang ke baginda Muhammad SAW dan berjuang, berjihad, belajar bersama beliau. Mestinya nyantri ning Kanjeng Nabi, nekani Kanjeng Nabi, terus jihad. Nyatanya tidak ada data Nabi Khidir ikut perang Badar, Nabi Khidir pernah perang Uhud. Berarti menunjukkan Nabi Khidir itu tidak ada. Kemudian termasuk dalil lagi, andaikan Nabi Khidir itu masih hidup,
tentu saja dia bergabung dengan Kanjeng Nabi, bahkan menghadiri jamaah karo Kanjeng Nabi. Kan nggak mungkin gak Jumatan, kami jihad lanjutannya tadi. Karena ada hadis waladzi nafsi biyadi law kana Musa hayyan ma sa'u ila tibai. Andai kan Musa hidup, Nabi dan Rasul ini hidup, tentu saja nggak akan selamat kecuali ikut aku. Nabi Khidir juga begitu. Andai kan masih hidup pun, kudune melu Kanjeng Nabi. Ya melu jihad barang. Paham ya? Terus di antara dalil lagi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imata au qutilan qatu ila akhir ayat. Kanjeng Nabi ya itu wafat. Sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya juga wafat. Lah kok enek ono Nabi Khidir gak wafat. Nah, nanti di sini juga ada cuplikan sebagian dalil para sufiyah itu. Lho piye lho? Aku emang delok dhewe Nabi Khidir. Di antara dalil sufi yang paling kuat itu. Memang musyahadah. Lah piye tak omong wafat. Lah aku ketemu. Aku kumpul. Aku salaman. Tak salami duduk roh. Sing tak salami ku yo tangan, yo menungso bentuk jasad. Lah piye tak omong wafat. Mejarene sing ngomong hadis itu lho kowe kok ora nek iku Nabi Khidir. Kowe kok yakin apa tandane? Jarene ngono. Terus saiki lho, Nabi Musa sing mulyane kaya ngono ditinggal karo Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainak. Kowe iki sapa? Kok ditekani Nabi Khidir, disalahmi pisan. Nabi Musa ditinggal. Jarene muhaddisin. Paham ya? Iku dalil-dalil yang mengatakan wafat. Dan nanti dalil-dalil yang disampaikan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup rata-rata dhaif. Dan memang iya. Dalil-dalil yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup semuanya ternyata dhaif. Dan bahkan maudhu sebagian itu. Sebagian hanya cerita-cerita. Riwayatnya nekak dhaif maudhu, sebagian bahkan enggak riwayat tapi hikayat. Kisah. Bahkan ada riwayat yang waneh itu. Bahwa Nabi Khidir itu min ibni Adam disulbih. Putranya Nabi Adam, putra kandungnya. Ada yang bilang begitu itu. Kata beliau, ya aduh banget berarti umurnya 7.000 tahun kira-kira. Masa ana menungsa 7.000 tahun. Walaupun tentu saja secara akal ya oleh-oleh, tapi fil adat itu bait. Secara adat itu jauh. Nih, langsung nggih. Banyak lagi dalil-dalilnya. Anda bisa lihat di sini sendiri. Yang sini terjemah ya apik jane, tapi udah banyak sih sebetulnya kitab-kitab semacam ini. Kita hanya menjelaskan aja. Oke. Yo di sini juga menulis bagaimana pandangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang ringkesnya beliau mendhaifkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Beliau memilih sudah wafat. Oke. Terus sekarang dalil-dalil yang mengatakan masih hidup. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas. Al-Khadir min Adam nisulbih. Masya Allah. Wa nasi'alahu atau munusi'alahu fi ajali hatta yukadzibat dajjal. Khadir itu putranya Nabi Adam dan ajalnya dipanjangkan sampai menjumpai Dajjal dan dia yang mendustakan Dajjal. Jadi yang mendustakan Dajjal kowe bleduk Nabi Khidir. Ini riwayatnya Daruqutni. Nah ini yang kemudian didhaifkan oleh para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian ada juga satu riwayat Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Asakir bahwasanya suatu ketika Sayyidina Ali itu tawaf di Ka'bah.
tahu-tahu ada seorang laki-laki yang bergantungan di kain Ka'bah. Dia mengatakan, ya man la yashghuluhu sam'un an sam'in. Ila akhiril hadis. Lah, kemudian wahina sa'alahu Aliyun a'adat doa. Ketika ditanya Sayyidina Ali, dia mengulangi doa. Kemudian beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Sami'tah, apakah Anda mendengar?" Qala na'am. Qala walladzi nafsi al-hadir biyadihi wa kana huwal hadir la yaquluhunna 'abdun dubura waktu illa ghufirat dzunubuhu. Anda tadi mendengar doa saya tadi? Kata Sayyidina Ali, "Ya. Demi zat yang hadir ada di tangannya, bukan di tangannya ya. Diatnya atau di kekuasaannya, hamba itu kalau mengucapkan itu pasti dosa-dosanya diampuni." Dan ini banyak juga ada riwayat Hakim juga. Kemudian ada riwayat lagi Ibnu Asakir bahwa inna Ilyas wa Khadir yasumani syahr Ramadan fi Baitul Maqdis. Nabi Khidir dan Ilyas dua-duanya masih hidup dan puasa Ramadan juga di Baitul Maqdis. Wa yahujjani fi kulli sana, haji juga setiap tahun. Wa yashrabani min Zamzam syurbatan takfihima ila mithliha min qabil. Minum sekali teguk untuk 1 tahun. Wis gak ngelakneh, gak luwe meneh. Masya Allah. Riwayatnya Ibnu Asakir. Ini rata-rata ya. Ibnu Asakir. Ada hadis lain juga Ibnu Asakir juga, Daruqutni juga dari Sayyidina Abbas dari Kanjeng Nabi Muhammad, ya latakil hadir wal iyas fi kulli am fil musim fahliku kullu wahid minhuma ra'sa sahibi wa tafarraqani an hadhil kalimah bismillah masyaallah. Nabi Khidir Nabi Ilyas itu setiap tahun ketemu di musim haji dan saling mencukur. Saling mencukur. Ketika tahallul itu Nabi Khidir nyukur kepalanya Nabi Ilyas nyukur kepalanya Nabi Khidir. Kemudian mereka berpisah dengan membaca bismillah masyaallah ila akhiril hadis. Dan lain sebagainya. Dan mereka juga jawab itu tadi yang layab kau tadi tidak sisa 100 tahun lagi nggak akan ada, itu maksudnya am maksus katanya. Am maksus ini lafadznya umum tapi ada pengkhususan, ada pengecualian. Maksud Nabi itu ada yang bilang, loh tadi kan Nabi katakan ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, maksudnya daratan. Dengan Nabi Khidir itu ala wajhil ma, di atas air. Jadi gak masuk katanya. Terus ada yang bilang, loh bahkan bukan ala wajhil ma, Nabi Khidir itu alal hawa ketika itu, di atas. Jadi gak masuk. Tentu saja kata para ulama muhaditsin ini terlalu berlebihan. Takwilnya itu takwil ba'id. Ini tentu saja ala wajhil ardi maksudnya yang muka bumi. Artinya air juga masuk wajhil ard. Dan tahsis tadi, ammasus tadi ya tidak ada hal yang menuntut ke situ. Tidak ada hal menuntut yang situ. Ringkasannya apa? Beliau di sini dan termasuk ulama Dioban secara umum dan muhaditsin lebih menguatkan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Tetapi perlu diketahui sebenarnya nanti di awal ya, ini keloncatan. Entah Anda meyakini sudah wafat atau masih hidup, dua-duanya laisa min daruriyatiddin kata beliau. Bukan termasuk perkara yang harus diyakini dalam agama. Anda keyakinan Nabi Khidir hidup, monggo. Gak akan kita kafirkan, gak akan kita sesat-sesatkan. Anda meyakini sudah wafat juga monggo. Nah ini yang objektifnya di situ, lupa tadi loncatan. Jadi objektif. Nah sebagian kawan-kawan kita Salafi terutama, ini ngomong Nabi Khidir wafat, bertentangan dengan nas, bertentangan dengan ini itu. Padahal nggak ada nasnya. Tapi nggak mengatakan Khadir mayitun, hadis mutawatir atau hadis sahih, nggak ada. Artinya semuanya perkara yang dhon. Cuman memang secara min haitsu dalil, secara dalil memang lebih kuat Nabi Khidir sudah wafat. Cuman masalahnya sekarang ini, lah bagaimana wali-wali itu yang memang salaman ketemu dengan Nabi Khidir?
Guru-guru kita juga biasa ketemu Nabi Khidir itu bagaimana. Nah, di sini beliau kasih solusi. Hayatul Khidir indal Imamir Rabbani, menurut Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirindi yang pernah kita tulis itu. Dan ini yang dinukil Romoyai ternyata. Jadi suatu ketika Syekh Ahmad Faruqi itu juga agak bingung. Banyak juga yang ditanyakan kepada beliau, bagaimana menurut jenengan Nabi Khidir? Sudah wafat atau masih hidup? Akhirnya beliau ndonga istikharah ning Gusti Allah. Fara'al hadir hadiran indah. Langsung Nabi Khidir teko ning ngarepe. Langsung takok langsung. Jenengan niku pripun? Wis ninggal apa cek gesang masih hidup? Kali Nabi Ilyas sekalian. Karena yang khilaf itu enggak Nabi Khidir tok. Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Tapi masalahnya yang sering diklaim oleh wali-wali itu Nabi Khidir. Beliau menjawab, lasna minal ahya. Kami bukan termasuk orang hidup. Artinya sudah wafat. Jadi Nabi Khidir wis wafat. Walakinnallaha ta'ala a'ta li arwahina quwwatan natajassam biha wa naf'al biha af'alal ahya min irsyadid dhal wa ighathatil malhuf idza syaa Allah. Wa ta'limil ilm alladuni. Jadi ini Nabi Khidir, aku wis wafat, tapi Gusti Allah tuh ngasih kekhususan kepada saya, ngasih kekuatan sehingga saya itu bisa berbentuk orang hidup dan punya kekuatan seperti orang hidup dan berbuat seperti perbuatan orang hidup. Jadi kayak wong urip, yang melaku-melaku, ya salaman. Dan diberi kekuatan Allah tadi untuk apa? Ya untuk bantu-bantu orang lagi kesusahan. Kemudian ya untuk kadang negur biar gak sesat. Apa enggak? Dan juga mengajarkan ilmu laduni dan lain sebagainya. Artinya Nabi Khidir sudah wafat, tapi punya kekuatan seperti orang hidup. Ringkasnya begitu itu. Apa enggak? Nah, cuman ini permasalahannya. Nabi Khidir itu bukan termasuk yang disabdakan Nabi dijamin apa? Surahnya tidak bisa ditiru oleh setan. Jadi yang dijamin surahnya tidak bisa ditiru oleh setan hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitan la yatasawwar bi. Setan enggak bisa gawe Kanjeng Nabi KW. Ya mesti Kanjeng Nabi. Lah kalau Nabi Khidir itu enggak. Nah di sini masalahnya. Ini para ulama ini ngati-ngati. Karena wong sing senengane sithik-sithik delok Khidir. Sithik-sithik delok Khidir. Apalagi yang sekarang ini ada Thariqah Khidiriyah. Jadi ini bendino ketemu Nabi Khidir, nyetornya berkas kewalian, disetorkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Terus bentuknya kayak ngono kae, ra karo-karuan. Apa nih? Makanya kudu didelok. Kumpul dengan Nabi Khidir, melihat Nabi Khidir kan termasuk karomah. Maka dilihat. Kalau yang melihat tadi orang yang soleh, istiqomah, zahir, batine kuwi apik, insyaallah sing didelok itu betul-betul Nabi Khidir. Tapi nek wong kuwi belepotan ra karuan, jangan-jangan itu bukan karomah tapi istidraj. Atau bukan Nabi Khidir itu. Demit gua apa ngono. Hanya harus hati-hati. Dan kita tidak diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir. Jadi gak usah, kan ada orang sampai mancing neng kali bertahun-tahun. Tirakat kono, tirakat kene ra usah. Enggak perlu. Belum ya? Ini penting ini. Jadi kita terlalu terpukau dengan tadi yang ngeklaim sering ketemu Nabi Khidir. Tapi kita juga jangan terlalu cepat mengingkari orang-orang yang bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau kata para ulama itu, di antara cara pengen ketemu Nabi Khidir atau gampang ketemu Nabi Khidir, ya selain amalannya lurus ya, kuwi apa? Orang nyimpen duit, orang nabung.
Makanya Romawi Zeron dulu paling sering itu Nabi Khidir. Dia kan memang bukan tipe orang yang nabung, yaitu apa yang di saku dikasihkan orang. Sakunya jarang ada duit, dan nggak punya ATM, nggak punya tabungan. Saya lupa ya, Syekh siapa sih. Pokoknya nasihatnya diantaranya itu tadi. Kok ene wong aku ketemu Nabi Khidir, sik senengane nyimpen duit, bledok berarti. Bledok. Syarat utamanya itu tawakal tingkat tinggi. Tawakal tingkat tinggi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.